Tugas birrul walidain itu perintahnya Allah, sehingga tidak ada kaitannya dengan apa yang kita dapat dari orang tua kita dan apa yang kita nggak dapat, sehingga nggak dapat apapun, entah itu pujian, penerimaan, kalimat yang lembut, kasih sayang, tidak menggugurkan perintah kita berbakti sama orang tua. Kenapa? Karena tugas birrul walidain bukan dari orang tua, dan itu juga meluruskan niat kita. Jadi kenapa sih saya tetap harus berbuat baik sama beliau? Ya karena Allah yang nyuruh. Kalau tujuan kita orang tua, ibu gampang kecewa dan gak akan berbuat baik lagi. Mulai detik ini mah, nah itu akhirnya yang terjadi. Aku gak akan ngirim mama lagi, aku gak akan anu lagi mama lagi. Itu yang terjadi karena kita pingin balasan dari orang tua, berbalas kasih ke kita, baik-baikin kita, perhatian ke kita. Ya kalau itu yang dituju terus gak ada didapat, pasti kecewa. Dan kalau kecewa ibu akan berhenti berbuat baik. Nah kita kembalikan. Kalau memang ada kesalahan dari orang tua, ya karena kita sadar, alhamdulillah kita maafin saja, tidak masalah. Itu urusan orang tua kita dengan Allah. Urusan kita berbakti, maafin, ya meskipun berat untuk menghapus luka-luka masa lalu, itu berat memang. Ya tetapi supaya kita dapat pahala ridho Allah, udah. Jengkel atau tidak jengkel, sebenarnya yang rugi siapa? Kita sendiri. Maka lebih baik kita ridhokan itu meskipun berat dan minta pahala dari Allah. Mahalanya besar, Bu. Jadi di saat kita punya peluang untuk membalas, tetapi kita memilih untuk memaafkan, di situ letak pemaafan yang pahalanya sangat besar. Nabi di periode Fathu Mekah itu punya momen peluang untuk membalas semua orang Mekah yang dahulu mengusir Nabi, dahulu berbuat jelek kepada Nabi. Tapi saat itu Nabi mengatakan, hari ini aku akan mencontoh dari Nabi Yusuf yang saat itu berkata kepada 10 saudaranya yang masukkannya dalam sumur, ya hari ini aku maafin semuanya, kalian orang Mekah saya maafin, masuk Ka'bah aman, masuk rumah Abu Sufyan aman semuanya, tak maafin kalian selamat, idhabu antum tulaqo. Kata para ulama, inilah pemaafan yang pahalanya sangat besar. Ibu mungkin punya power, punya rumah, punya uang, orang tua kita lemah mungkin ya, ada dorongan setan, balas waktunya balas. Demi Allah jemaah sekalian, berbakti itu kewajiban yang tidak melihat kita dibaikin atau enggak. Meskipun berat kalau kita berbakti saat kita tidak baikin. Yang penting kita bertransaksi melaksanakan perintah ini kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang nyuruh aku berbaik ini, ngantarin ini, ngasih ini. Aku berkata tetap ramah, meskipun orang tua saya kasar sama saya, dulunya begini-begini, karena saya ingin mendapatkan ridhomu. Sudah, itu saja. Urusan beliau dosa kepada Allah kalau tetap melakukan kekasaran itu kepada anak-anaknya. Dan yang terakhir jamaah, jangan mengulang kesalahan yang sama. Itu saja. Ya, jadi kalau kita nanti ditakdirkan jadi orang tua atau sekarang sudah jadi orang tua, jangan melakukan hal yang sama yang pernah kita dapat dari orang tua kita dulu, yang mungkin kalau itu yang jelek kita dapat.